نقرأ دعاء بسم الله الرحمن الرحيم Majelis guru, para ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah, santriwan santriwati rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah,
senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sampai saat ini kita, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Khairul Ummah, santriwan, santriwati, semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semuanya masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah taala. Kita minta kepada Allah taala mudah-mudahan di hari yang ke-12 ini dan seterusnya hingga Ramadan usai, kita semua mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah taala, diberikan kekuatan untuk mendirikan ibadah kepada Allah taala, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan semua, apa yang diharapkan oleh kita semua dari keberkahan Ramadan, baik itu 10 malam pertama yang telah berlalu dengan penuh rahmat Allah taala, 10 malam kedua yang sedang berlalu dengan banyaknya ampunan Allah taala, dan 10 malam ketiga nanti dengan jaminan pembebasan dari api neraka Allah taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih dalam bimbingan Allah taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban Allah taala. Sampai saat ini kita semua masih berada dalam lingkungan orang-orang soleh yang setiap harinya penuh dengan kebajikan-kebajikan, yang setiap harinya penuh dengan amalan-amalan yang insya Allah diridhai oleh Allah taala. Kalaulah bukan karena hidayah Allah, kalaulah bukan karena bimbingan Allah taala, maka bisa dipastikan kita ini tidak akan sanggup mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bisa dipastikan kalau bukan karena hidayah Allah taala, kita sangat berat untuk menunaikan kewajiban kita sebagai muslim. Karenanya sekali lagi bersyukur dan bersyukurlah atas hidayah Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Ada orang yang sanggup ya diberikan kesehatan jasmani, fisiknya kuat, tapi masjid di depan rumah saja dia tidak sanggup untuk melangkahkan kakinya. Ya, di depan rumahnya ada masjid, di depan rumahnya ada mushola. Dia mendapatkan kekuatan fisik, tapi tidak sanggup untuk melangkahkan kakinya ke tempat ibadah itu. Ini ada. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah taala. Nah, kita alhamdulillah anak sekalian, Allah beri kita kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah, ini semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah. Semuanya fisiknya sempurna. Alhamdulillah. Kita diberikan kaki untuk melangkahkan dan membawa fisik ini, diberikan tangan, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran yang semuanya sempurna. Santri Khairul Ummah alhamdulillah telinganya 2 semua. Iya. Iya. Alhamdulillah. Ada yang telinganya 1. Ada yang punya telinga. Tidak, semuanya diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana
surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yakin tidak? Yakin tidak? Kalau yakin harus semangat. 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 Semangat untuk beribadah, semangat untuk berbuat baik. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, apa kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamuu. Wahai hambaku, hadis ini cukup panjang. Hadis tentang pengharaman. Allah mengharamkan dirinya. Allah mengharamkan dirinya. Apa kata Allah Ta'ala? Ini haramtu dzulma 'ala nafsi. Aku mengharamkan diriku untuk berbuat zalim. Apa itu zalim? Apa itu zalim? Sederhananya zalim itu meletakkan sesuatu atau menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Ya. Meja ini untuk duduk atau untuk tulis? Tulis. Makanya ada itu dalam pertolongan kalian kan, al-maktabu il-kitabah. Meja untuk tulis. Kursi ini untuk duduk atau untuk tulis? Untuk duduk. Al-kursiyu lil julusi. Ya kan? Kursi untuk duduk. Kalau ada orang duduk di atas meja, zalim tidak? Zalim tidak? Zalim. Meja untuk nulis. Begitu juga kebalikannya. Ini biar dia paham. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Wa ja'altu bainakum muharraman. Bahkan Allah juga tidak menginginkan berbuat zalim kepada hamba. Di antara Allah kepada kita, Allah tidak mau menganiaya kita, Allah tidak mau menzalimi kita. Tidak. Makanya anak sekalian, Allah saja mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim kepada kita selama hamba. Lantas bagaimana dengan kita? Apa kezaliman yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala? Apa kezaliman yang kita lakukan pada diri kita ini? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk beribadah. Ada orang dikasih mata, ada orang dikasih kaki, ada orang dikasih telinga, ada orang dikasih tangan, tapi tidak pernah digunakan untuk beribadah. Al-Quran tidak pernah dia baca, kakinya tidak pernah dia langkahkan ke masjid, tangannya tidak pernah dituntut untuk bersedekah, mulutnya tidak pernah diajak untuk berbicara yang baik. Zalim tidak? Zalim tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Suruh beribadah sama Allah Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuatkan kembali lewat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastashhaduni uhdikum. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullukum dhallun, sesungguhnya kalian semua ini dalam keadaan sesat. Kita semuanya sesungguhnya dalam keadaan sesat. Makanya untuk membimbing kita, Allah membantu kita dengan mengutus para nabi dan para rasul. Ikutilah ajaran nabi. Tujuannya untuk apa? Untuk membimbing manusia. Hanya kalau ada manusia yang tidak mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, sesat tidak? Sesat tidak? Sesat. Nah, itu dulu Allah mengutus para nabi dan para rasul. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita dimasukkan dalam pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau nggak
jadi umat Nabi Muhammad? Mau tak? Mau tidak dianggap oleh Nabi Muhammad kita sebagai umatnya? Jadi ada orang yang ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Ada enggak? Ada. Karena apa? Pertama, karena dia tidak cinta kepada Allah dan tidak cinta kepada Rasulullah. Apa bukti cintanya kepada Allah dan Rasulullah? Dia tidak pernah mau mentaati perintah Allah dan dia tidak mau menjalankan perintah Rasul. Orang yang kayak gini mengaku sebagai umat Nabi Muhammad atau diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Mengaku saja. Mereka bisa mengaku, ya saya umat Nabi Muhammad. Buktinya apa? Saya kan hidup di akhir zaman. Saya hidup setelah umat Nabi Muhammad. Tapi perintah Nabi tidak ada yang dia dengarkan, tidak ada yang dia kerjakan. Orang yang kayak gini yang ada saja, dia hanya bisa mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Alhamdulillah kita ini semuanya menjalankan perintah Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Amin. Yang apa? Nanti di padang mahsyar itu kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, nabi terakhir, nabi paling akhir, dan sebagai nabi kita, dia akan mencari pengikutnya itu, umatnya itu. Mana di antara umatku ini yang betul-betul cinta kepada apa buktinya? Oh, dia menunjukkan surga. Apa buktinya? Dia menunjukkan jalan. Apa buktinya? Dia berpuasa bulan Ramadan. Ini sebagai bukti kalau kita umat Nabi Muhammad. Makanya bersyukur kita karena Rasulullah kita mendapatkan petunjuk. Itu dulu kita sempat tak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tidak, tapi kita cinta dengan Nabi Muhammad. Kita mau taat kepada Nabi Muhammad, taat kepada Allah. Apa mesti kita taat kepada Allah dan taat kepada Nabi? Kita menjalankan perintahnya. Dari siapa kita tahu perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad? Dari guru-guru kita, dari para ulama. Itu ada di sini yang tahu perintah salat karena tahu sendiri. Ada tak? Arif tahu perintah salat dari siapa? Dari guru yang di kampung-kampung itu. Ketika kalian masih kecil, mereka yang mengajarkan kamu baca Al-Quran, mim fathama, al-fathata, mim domamu, bacanya matamu, ya kan? Al-Quran kita diajarkan, diajarin baca Al-Quran, diajarin untuk praktek sholat, diajarin untuk berbagai macam ibadah. Maka apa hukumnya menghormati para alim ulama itu? Wajib. Kenapa kita harus menghormati para alim ulama? Karena alim ulama adalah pewaris para nabi. Alim ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa Ustaz, kami kan bisa sholat bukan karena ilham, tapi bisa sholat ini karena perintah Allah. Tahu perintah sholat karena perintah Allah. Tahu kami baca Al-Quran, tahu kami baca hadis. Ini kalau ada orang yang kayak gini, orang yang sombong. Makanya kalau kita ditanya dari mana kamu tahu perintah sholat, saya tahu perintah sholat itu dari guru saya. Kok tidak mengikuti Nabi? Bukan tidak mengikuti Nabi. Saya bisa sholat ini karena diajarkan oleh guru saya. Guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari guru. Sampai terus kepada para alim ulama, alim ulama terus kepada para tabi'in.
terus sampai kepada sahabat Rasul, baru sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan sekali-kali menghilangkan jasa para guru. Saya ini bisa begini karena siapa? Karena bimbingan guru-guru saya. Begitu cara. Kamu bisa pintar karena siapa? Oh, saya pintar karena kemahiran saya, karena kecerdasan saya. Saya bisa sukses karena prestasi saya. Ini orang iya. Alhamdulillah Ustaz Taufiq ya, berkah ya. Mudah-mudahan berkahnya karena taatnya kepada Allah, taatnya kepada Rasul, taatnya kepada para alim ulama, taatnya karena kepada para guru. Ini makanya kalian jangan sampai melupakan jasa guru. Alhamdulillah. Tadi saya lihat hasil yang tertinggi, dapat penilaian yang tertinggi. Kita doakan mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik buat Ustaz Taufiq. Amin. Jadi kita ini dulu bukan apa-apa. Kita ini dulunya juga orang yang sesat, tapi karena hidayah Allah, karena bimbingan Allah lewat siapa? Lewat nabinya, lewat para ulamanya, lewat guru-guru kita. Sekali lagi jangan Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ini mengingatkan kepada kita, ya ibadi, lewat hadis Rasulullah ini, kullukum ja'ikun illa man af'amtuhu fastabimuni ut'imkum. Wahai hamba, sesungguhnya kalian itu dulu juga adalah orang-orang yang lapar. Insya Allah. Lantas bagaimana kita bisa menjadi orang yang sehat, kuat seperti ini? Karena pertolongan Allah yang kasih kita makan, Allah yang kita kasih rezeki. Coba andai kata Allah tidak memberikan rezeki kepada kita, bisakah kita sehat walafiat seperti ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya orang yang punya keimanan, dia meyakini bahwa sesungguhnya bukan hanya prestasi, tapi apapun yang dia miliki, apapun yang dia punya, dia pasti meyakini sesungguhnya ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak akan sombong. Ini mohon maaf. Ada orang yang mendapat prestasi, punya pangkat, gelar, jabatan yang begitu banyak, dengan prestasi yang gemilang, dia menganggap bertanya dari dirinya sendiri. Salah. Kita ini makhluk sosial, yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ini mohon maaf nih, saya bisa ceramah begini, bisa ngasih kuliah subuh begini, ya kan? Ini karena ada siapa? Ada kalian, ya kan? Saya yang bicara, kalian yang mendengar. Saya butuh kalian mendengarkan nasihat saya. Butuh. Kalian butuh tak ada orang yang memberikan nasihat pada kalian? Tapi kalau saya mengatakan dengan sombongnya, saya berkata bahwa saya adalah orang yang pintar, bahwa saya adalah orang yang bagus dan sebagainya, saya bicara sendiri, tidak ada kalian di sini, tidak ada yang mendengar. Saya ceramah 2 jam, saya ngasih kuliah subuh sama kalian, tapi kalian tidak ada semua di sini. Kira-kira apa kalian bilang? Ini Ustaz sudah lama nampaknya rusak otaknya, ngomong tak ada orang, ya kan? Ya kan? Sudah berapa lama Ustaz konslet? Begitu juga kalian, meskipun ramai, duduk aja di masjid, atau duduk saja di tengah lapang, ketawa-ketawa semua, nggak ada yang datang di depannya. Kalian ketawanya semua gitu. Kadang-kadang tertawa, kadang-kadang merolong, kadang-kadang kaget, tapi begitu ada orang yang ketemu, apa kata orang? Ini santri semua gila kalian. Iya kan? Kita butuh dengan orang lain. Makanya prestasi kita ini bukan hanya
Bahkan Rasulullah menegaskan cukup panjang, nanti kita cukup separuh saja. Ya ibadi, kullukum a'in illa man kasautuhu fastaghfiruni aksikum. Wa yang dulu kita kalian juga sesungguhnya dalam keadaan telanjang, tak pakai apa. Siapa yang bisa menjadikan kita seperti ini? Kita berpakaiannya rapi, kita bisa menutup aurat. Karena siapa? Karena ajaran Allah, karena bimbingan Rasul, karena bimbingan alim ulama. Mohon maaf ya. Kita ya ke daerah-daerah tertentu yang memang belum tersentuh dengan agama. Belum tersentuh dengan agama. Dulu ada anak kita dari Talang yang ada Kalimantan, ingat ya. Sekarang sudah saya sudah balikan ya, biar bagi-bagi dengan saudaranya ya. Saya ingat di tahun 2003 saya masuk Talang yang ada itu menjelang maghrib kurang lebih jam 6 sore masih ada ibu-ibu jalan sambil bawa kayu di atas kepala ibu. Ada semacam kain di atas kepala itu kayu. Dia bawa kayu dengan ya, apa namanya, kain yang menutup hanya dari pinggang ke bawah saja sampai ke sebelum lutut. Yang di atasnya ini nggak pakai apa-apa. Kelihatan merah-merah gitu aja kan, gara-gara gitu aja. Bahkan ada juga anak-anak sunni kita dulu dari Matanggang Besar, daerah Talamakat di sana. Nah, itu saya sempat bawa Ustaz Mufid waktu itu, awal kali Ustaz Mufid di sini mana? Ya, anak itu sudah waktu itu sudah lama tidak sekolah, kita jenguk. Dari sini saya jenguk. Maknya itu orang malam di sini. Anaknya sekolah di sini, anaknya alhamdulillah. Jadi santriwati di sini sudah bisa pakai baju menutup aurat, sudah ngerti dia bahwa rambutnya itu adalah aurat, ya kan? Bahwa organ tubuhnya harus ditutup. Udah ngerti. Saya bawa satu video ke waktu matinya buat dalam rumah hanya pakai rok ke bawah saja. Ini ngablak aja. Ustaz Mufid malu ya. Emang si bukan kan? Dasar satu lebih di luar aja kalau dunia. Kenapa mereka begitu? Kok masih juga di zaman yang seperti ini masih juga tidak mau menutup auratnya? Mereka tidak tahu. Tidak ada orang yang mau memberikan dakwah ke sana. Iya. Jadi belum menutup auratnya dan bagi mereka tidak dosa. Bagi mereka biasa saja karena mereka belum tahu hukum. Mereka belum tahu agama. Makanya anak sekalian, mohon maaf ini kalian ya. Mau jadi kiai tak? Mau jadi ulama tak? Ya insya Allah kalian, andai kata Allah berikan rezeki, kalian bisa melanjutkan kuliah nanti kuliah. Alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak ada rezekinya, kalian belajar sungguh-sungguh saja dengan ilmu yang ada di Khairul Rumah ini, insya Allah ilmunya berkah, kaliannya sukses. Nah, kalau memang takdirnya kalian setelah tamat harus kembali ke kampung, ngajar di tengah masyarakat, dengan ilmu yang ada, insya Allah jadi ustaz besar dan amalkan saja. Mana Pak Irsyadul Tolabah? Saya sudah berkali-kali bilang sama kalian. Itu di Irsyadul Tolabah itu semua sudah terlengkap, ya, semua sudah tercatat di situ. Bagaimana cara memimpin, ya, sholat jenazah, bagaimana sholat tarawih, bagaimana doa tarawih, semua itu dengan tentang kemasyarakatan ada di situ. Kita kalian mau baca, kalian mau menghafalkan juga itu. Ya. Makanya kemarin kuliah zuhur, Ustaz Kemal itu betul-betul memperhatikan sama kalian, kan? Ya. Ini sujud tilawah, sujud sajadah, tapi tak baca sujud sajadah. Kalau anaknya baca, kenapa? Tak hafal. Ada nggak satu tolong? Ada. Doa tarawih, ini sudah setiap tahun di pesantren. Doa tarawih hampir tiap malam selama Ramadan setiap tahunnya. Ini belum kita hafal, ya kan? Iya kan?
Malu tak? Makanya ada santri di sini, dia masih belajar di sini. Asal pulang dipanggil ustaz di kampungnya. Kenapa? Karena dikuasai sama dia satu orang itu. Semuanya dikuasai. Kayak dia khutbah Jumat, dia bisa. Meskipun baru kelas 4, meskipun baru kelas 5, asal sudah hadir balik di kampungnya tidak ada khatib waktu hari Jumat, dia yang tahu. Itu luar biasa. Dia bisa itu semua. Makanya sekali lagi itu satu tolaknya juga baca dah dibaca. Jangan sampai nanti kita sudah belajar seperti ini masih juga tidak tahu ini. Nanti orang-orang di kampung itu, orang-orang di pedalaman, mereka masih mengubah orangnya wajar karena memang mereka belum dapat ilmunya. Kalau ada santriwati sudah belajar di pesantren dari rumah ini dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus sampai kelas yang paling tinggi di sini, sudah tahu ilmunya, sudah tahu hukumnya, bahwa menutup aurat itu hukumnya adalah wajib, ya. Tapi rupanya dia pakai jilbab, dia menutup aurat hanya ketika di pesantren. Di rumah dia berkah, ya. Di kampungnya dia umbar auratnya. Dosa tidak? Jangan sampai seperti itu. Makanya anak sekalian, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya ilmu, sekedar ilmu, tapi juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah. Ilmunya kita minta, bimbingan Allah juga kita minta. Saat ini mohon maaf, berapa banyak orang pintar tak terlihat di republik ini. Berapa banyak orang pintar? Banyak. Tapi berapa banyak juga kemaksiatan juga lebih banyak, ya kan? Nah, ini harus kita antisipasi. Karenanya anak sekalian yang dirahmati Allah lewat Rasulnya juga mengingatkan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebagian hadis ini? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu sering melakukan kesalahan baik di waktu malam juga di waktu siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku inilah yang mengampuni dosa kalian semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampunlah kepada aku, maka insyaallah aku akan mengampuni dirimu. Insyaallah. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Mohon maaf, ada dosa yang kita lakukan kepada Allah, ada juga dosa yang kita lakukan kepada sesama kita. Hampir dalam setiap waktu mungkin kita melakukan kesalahan. Ada Allah perintahkan kita abaikan, ada nasihat dari orang tua tidak kita dengarkan, disuruh jangan berkata kasar kita malah berkata kasar, disuruh membantu orang tua kita malah tinggalkan orang tua. Itu dosa kita kepada Allah, juga dosa kepada sesama kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dan mengingatkan kepada kita disuruh minta ampun, sering-sering minta ampun kepada Allah. Di awal kemarin dalam bab taubat, ya, kita sudah ingatkan sederhananya kita minta ampun kepada Allah Ta'ala adalah dengan memperbanyak baca baca terus. Istighfar itu menghapus dosa-dosa kita. Baca istighfar. Kalau dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Ta'ala, kira-kira kalau kita minta sama Allah dikabulkan nggak? Dikabulkan nggak? Kenapa bisa dikabulkan? Karena sudah tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ribuan karena malas untuk beribadah. Nah, anak sekalian yang dirahmati Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita semua. Karena tidak ada di antara kita ini yang lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari saja kita ini ya, diberikan kehidupan gratis dengan cuma-cuma. Dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Tadi saja bangun tidur kita sudah dibangun langsung kita menikmati indahnya udara di pagi hari. Sudah bisa bernafas dengan normal. Alhamdulillah. Ada nggak orang yang tidur lantas tidak dibangunkan oleh Allah Taala? Ada. Tapi kita masih dibangunkan oleh Allah Taala. Padahal kadang-kadang tidurnya kita juga tidak baca doa. Iya kan? Tapi Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Sudahlah kita tidur tidak baca doa. Tidurnya kita juga ditungguin sama Allah Taala. Apa buktinya? Tidur kita semua hampir semua terbuka. Tidur terbuka, iya kan? Telinga terbuka, iya kan? Mulut juga mana? Iya kan? Coba kalau Allah tidak jaga kita, mungkin bukan cuma nyamuk yang masuk ke lubang mulut, kecoa bisa masuk ke mulut kita. Iya kan? Ini tanda sayang Allah. Lantas apa lagi gunanya kasih sayang Allah sama kita? Kapan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah? Kapan lagi kalau kita tidak beribadah kepada Allah? Jadi ibarat majikan dengan pembantu. Siapa yang majikan, siapa yang pembantu? Coba dilihat. Ya. Yang ngasih makan kita siapa? Allah. Yang ngasih hidup kita siapa? Allah. Yang ngasih sehat kita siapa? Yang ngasih sakit kita siapa? Siapa yang majikan? Siapa yang membantu? Siapa yang berbahaya? Kita, ya kan? Tapi subhanallah, rahman dan rahimnya Allah. Allah yang jadi majikan, tapi Allah yang jaga kita. Tidur kita nih santriwati juga demikian. Kalau sudah tidur kita ya memang tidak sadar ya. Tapi kalau sudah ngantuk betul, ya subhanallah, langsung masuk kamar. Ada santri yang memang belum tidur ketika tidur langsung tidur saja, ada cuci kaki, tidak bersih dulu, tidak berwudu, tidurnya pun lupa baca doa, habis itu bikin pulau lebaran. Ya kan? Iya. Tapi ketika tidur macam-macam, ya kelakuan kita lagi tidur kan, tidak ada yang tahu, santai saja ya. Yang kesana, yang kesini, yang nendang kawan, mulutnya yang mana. Tapi Allah jangan jaga semua. Allah jaga, Allah sayang sama kita. Allah sayang. Kira-kira malu tak kita sama Allah? Malu tidak sama Allah? Malu. Kita malu sama Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah kasih kepada kita segalanya, tapi kita tidak tahu juga memberikan ke Allah. Allah cuma minta. Ketika kita tidur, Allah jaga kita. Dijaga sama Allah Ta'ala kita ini. Dijaga. Maka tidak ada satupun santriwati yang lagi tidur tertelan kecewa. Ada